Siapa yang masih ingat sama SCP-3008, anomali yang terjadi di IKEA yang waktu itu aku ceritain? Dikenal dengan SCP berkelas Euclid. Maksudnya, SCP jenis ini biasanya susah dingertiin kayak pacar kamu dan gak bisa diprediksi tingkah lakunya. Hari ini kita akan bahas kasus SCP Euclid lainnya yang absurd juga, yaitu SCP-087 atau dikenal juga sebagai The Stairwell atau The Endless Staircase. Ada kampus di Amerika Utara yang dapat beberapa laporan orang hilang. Hal ini menarik perhatian SCP Foundation buat mantau kira-kira apakah ada anomali yang nyebabin para mahasiswa jadi pada hilang. Selain itu, menurut rumor yang ada di kampus, kehilangan orang-orang ini tuh terjadi karena suatu hal di luar nalar. Karena terjadinya di salah satu gedung administratif dan biasanya lift berhenti beroperasional pas ada yang hilang. Karena kampus jadi heboh, gak lama area kampus dipenuhi dengan personil dari SCP Foundation dan mereka netralisir gedung itu. Gak ada yang boleh masuk dan keluar seenaknya. Salah satu ilmuwan ditugasin dalam kasus ini buat nyelidikin lebih lanjut. Dia wawancarain staf yang kerja di situ buat nyari keanehan. Dari wawancara itu, sang ilmuwan nemuin beberapa detail yang menarik nih. Kayak adanya suara aneh berupa gedoran pintu dan juga tangisan yang melengking pada pintu yang mengarah ke tangga yang gak lagi digunakan. Tangga ini letaknya di hall 3B gedung administratif itu. Ya kan udah ada lift, jadinya tangganya udah gak dipakai lagi. Udah gitu, kebanyakan orang yang berdiri deket tangga itu tuh selalu ngerasa gak enak, makanya gak dipakai lagi. Tangga itu bakal dipakai kalau pas terpaksa banget, pas liftnya lagi mati. Sang ilmuwan pengen tahu dong apa yang ada di dalam ruangan tangga di hall 3B itu. Dia pun ngirimin 3 orang personil kelas D yang bakal jadi kelinci percobaan di penelitian ini. Personil pertama yang turun itu D8432, pria berusia 43 tahun yang adalah mantan personil SCP Foundation. Dia turun jabatan jadi personil kelas D abis ngelakuin kesalahan yang makan banyak korban jiwa. Misi yang dikasihin ke dia tuh menjelajahi tangga, ngumpulin data dan nemuin apa yang sebenarnya terjadi. Dia dikasih perlengkapan kayak lampu, headset, juga camcorder yang bisa nyambung langsung ke para ilmuwan. Jadi kayak bisa ditonton live gitu. Dia pun masuk ke ruangan tangga itu. Gak ada lampunya di situ, gelap. Sudutnya 38 derajat, jumlah anak tangganya ada 13 menuju ke platform setengah lingkaran dengan diameter 3 meter. Pas D8432 nyalain lampu di dalam ruangan itu, anehnya tuh lampu cuma bisa sebagian anak tangga. Kurang lebih kayak 9 dari 13 anak tangga ke bawah. Ngerasa aneh, dia keluar dari ruangan buat nyoba ngetes lampunya di luar ruangan. Ternyata lampunya bisa terang kok, bisa nyenter lebih jauh di luar ruangan. Aneh kan? Aneh tapi nyata. Teorinya kan kegelapan itu hanyalah ketiadaan cahaya. Tapi di SCP-087 ini kegelapannya justru makan cahaya. Meskipun keanehan ini udah dialami dari sebelum personil dia turun tangga, dia tuh tetep dong disuruh buat turun lanjut ke bagian yang gelap. Emang sengaja banget sih buat dikorbanin. Kasian. Ngikutin perkataan ilmuwan, dia pun turun tangga demi tangga. Belum ada yang aneh tuh, kayak anak tangga biasa aja pada umumnya. Dindingnya juga betonan polos biasa, pegangan tangganya juga logam biasa. Sesampainya di platform kedua, gak disangka dia dengar suara tangisan yang bergema dari bawah. Tangisan itu kedengeran kayak anak kecil yang menjerit panik atau mungkin kayak lagi kesakitan gitu. Pas dengar suara itu dia berhenti. Dia ngerasa suara itu ada di bawahnya, sekitar kurang lebih 200 meter. Dia juga dengar kata-kata yang sekilas kedengeran kayak tolong dan di sini. Sang ilmuwan makin penasaran sama suara itu dan minta personil D buat masuk lebih dalam mendekati asalnya. Yang jadi menarik adalah makin dalam personil ini turun, suara yang didengarnya nggak makin dekat. Seolah-olah sumber suara itu lagi jalan ke bawah juga, sama cepat langkahnya sama si personil. Jadi kayak nggak dapat gitu. Dalam waktu setengah jam, dia berhasil nurunin 50 lantai tanpa adanya tanda-tanda dasar dari tangga itu.
Dia ngelapor pada ilmuwan kalau dia mulai nggak tenang, muncul gejala perasaan nggak nyaman, tapi sang ilmuwan tetap kekeh minta dia buat ngelanjutin penelusurannya. Perasaan yang kamu alami itu perasaan yang wajar kok, katanya. Wah, kacau sih. Pas personil itu lanjutin penelusurannya lebih dalam, dia berhenti, membeku. Ada sesuatu di bawahnya yang gak tersinari cahaya, dan dia lihat mukanya. Dalam kegelapan dia lihat wajah mirip manusia, tapi agak beda, agak serem. Warna kulitnya keabu-abuan, dia gak punya mulut, dan juga pupil di bagian matanya. Meskipun gak ada pupil, D8432 ngerasain kontak mata yang tajam sama dia. Dan dalam sekejap, wajah itu maju mendekat ke depan muka si personil. Kejadian itu bikin perasaannya makin gak nyaman dan anxiety-nya pun memuncak. Dia lari mendaki ke atas dengan cepat. 50 lantai itu berhasil didakinya dalam belasan menit aja. Haja gile. Sesampainya dia di luar pintu, dia langsung pingsan kecapean dan ketakutan. Sang ilmuwan meninjau kembali rekaman yang diambil buat diteliti lebih lanjut. Wajah itu dilabel sebagai SCP-087-1. Kejadian yang dialamin sama personil kelas D tadi bikin para ilmuwan makin penasaran. Sebenarnya anomali apa yang ada di tangga itu? Subjek tes kedua akhirnya diluncurin, yaitu D9035. Personil baru, seorang pria 28 tahun dan dikasih peralatan yang sama buat menyusuri kegelapan tangga itu. Cuma di-upgrade nih peralatannya. Tadinya kan lampu 75 watt, sekarangnya 100 watt. Juga 100 lampu LED yang bisa nempel di dinding buat dipasangin di platform-platform tangga. Anehnya, lampu yang udah jauh lebih kuat itu tuh gak beda kayak sebelumnya. Cuma 9 anak tangga aja yang bisa terang. Anomali atau keanehan yang terjadi sama persis kayak personil sebelumnya. Dia dengar suara tangisan dan jarak konstan bahkan pas dia nyoba deketin. Begitu sampai di lantai 51, D9035 nemuin kerusakan di dinding. Seolah ada sesuatu yang sangat kuat yang ngancurin dinding beton itu. Tangganya juga udah jadi puing-puing. Pas dia lewatin puing itu, dia ngerasa ketakutan dan cemas. Ya of course, semua aktivitas yang terjadi selama turun ke bawah tentunya bikin penjelajahnya siapapun pasti gak nyaman sih. Siapa sih yang gak takut kalau ada di situasi kayak gitu? Sesampainya personil itu di platform ke-89, dia berhenti. Sama kayak sebelumnya, dia ngerasa ada sesuatu yang ngeliatin dia dari bawah tangga. Supaya tahu apa itu, sang ilmuwan minta personil buat nahan rasa takutnya supaya bisa dapetin gambar yang lebih jelas. Gue jadi dia sih udah bakal nyeletuk. Lo ya gimana? Kita tukeran. Sumpah habisnya nyuruh-nyuruh baik, dia sendiri gak berani pasti deh. Si personil gak nurutin untungnya. Dia lari ketakutan dan naik. Terus dia sempat pingsan tuh selama 14 menit di tengah jalan. Bangun-bangun dia lanjutin lagi kabur ke atas. Sampai akhirnya dia balik ke pintu utama dia datang. D9035 jadi ngalamin katatonia sesampainya dia di atas. Dia gak responsif sama semua rangsangan eksternal dan cuma bisa natap ke kejauhan. Para ilmuwan pengen maksimalin risetnya. Personel terakhir diturunkan, yaitu D9884, wanita berumur 23 tahun. Kali ini dia dikirim dengan persediaan tambahan kayak air, nutrition bar, dan juga selimut penghangat. Weh, udah kayak mau camping nih. Pas masuk ke ruangan, semua lampu LED yang udah dipasang sama personel sebelumnya hilang. Gila sih. Semua anomali yang dirasain sama kayak personil sebelum-sebelumnya sampai dia mendarat di lantai 496. Buset, udah sampai ke inti bumi tuh kayaknya. Dia ngelihat wajah itu. Kali ini wajah muncul dari arah yang beda, dari belakang coy. Personil cewek ini langsung ketakutan, lari ngejauh, tapi bukannya ke atas buat keluar, dia malah lari makin masuk ke dalam. Semakin dalam sampai saluran video terputus sama ilmuwan dan gak ditemuin lagi. Anomali ini bikin SCP-087 masuk ke dalam kategori Euclid sebagai sesuatu yang gak gampang dikendaliin. Pintu diganti pakai besi baja dengan sistem kunci berteknologi tinggi. Disamarin sama pintu janitor lain biar gak pada ribet ditanya-tanya. Busa kedap suara juga ditambahin supaya para pengunjung gak denger suara-suara aneh keluar dari ruangan itu.
Walaupun kasus ini gak berujung kasih penjelasan akan wajah yang dilihat maupun apa yang sebenarnya terjadi pada ruangan tangga itu, kasus ini nyiptain beberapa spekulasi. Kayak sebenarnya tuh udah tahu apa yang ada di dalam sana, cuman ditutupin aja biar bahaya dahsyat gak diketahuin sama orang-orang. Beberapa percaya akan adanya ekspedisi keempat yang orang-orang pada gak tahu. Eksperimen ini jadi top secret eksperimen dan datanya pun dihapus pada file asli keseluruhan SCP-087. Eksperimen keempat ini ngelibatin 3 kemungkinan peristiwa yang terjadi, di mana yang pertama yaitu personil kelas D yang baru diminta nelusurin tangga buat nemuin wanita D9884 yang terjebak di dalam percobaan sebelumnya. Dia nemuin gejala dan gangguan yang sama, tapi kali ini personil itu berhasil mencapai titik akhir tangga. Di ujung dia tuh terjebak dan gak bisa keluar, sampai akhirnya penampakan wajah muncul. Kali ini bukan cuma wajah, tapi juga sama badan setinggi 240 cm. Kulitnya pucat, tangan dan cakarnya besar. Makhluk itu langsung genggam personil dan mulai mencabik-cabik dia. Suara terakhir yang didengar sama sang ilmuwan cuma teriakan dan derak tulang dari personil yang dihancurin sama sang makhluk. Interpretasi lainnya yaitu personil kelas D ngelakuin penelusuran dan diganggu sama kayak sebelumnya. Cuman pas nemuin wajah, yang dia lihat itu wajahnya wanita D9884 dengan kondisi tanpa pupil hidung dan mulut. Hal ini bikin teori lain, di mana wajah itu merupakan wajah dari para mahasiswa yang sebelumnya terperangkap di sana dan mungkin ditangkap sama makhluk itu. Teori ketiga, yaitu menurut sumber yang ditemuin, personil dikirim sepasang ke dalam ruang tangga itu. Dan kali ini peristiwa yang dialami agak beda nih. Mereka nemuin bekas lampu LED yang ditempel sama personil sebelumnya udah dirobek. Selain itu, semakin mereka masuk ke dalam, mereka nemuin tulisan-tulisan serem kayak "Jangan lari" atau "Apakah kamu takut?" Di mana tulisan itu makin ke dalam makin mengerikan. Mereka juga nyium bau-bau busuk di dinding-dindingnya. Gak lama kemudian, salah satu personil hilang di kegelapan. Personil yang masih selamat diminta buat tetap nerusin pencariannya sampai akhirnya dia nemuin sebuah pintu bertuliskan rumah di lantai 666. Dia beraniin diri buat masuk. Di dalamnya bukan ruangan, tapi lapangan yang diselimuti kegelapan dan ada pohon di situ. Dia nemuin bener ada sang gadis yang lagi nangis. Dia ngasih tahu personil kalau dia selama ini ada di sana dan bapaknya nyariin dia tubuh supaya dia bisa naik ke atas. Supaya hal itu bisa berhasil, dia harus dilahirin dengan bener. Di saat itu dia ngeliat ada batu besar di mana salah satunya terdapat mayat D9884 digantung pakai rantai logam. Perutnya udah dipotong kayak operasi sesar yang dilakuin secara brutal. Dan pada batu lainnya, dia ngelihat personil yang hilang yang ngelakuin ekspedisi barengan sama dia. Pas itu dia panik dong dan mikir kalau dia bakalan jadi salah satu tubuh yang bakal dipakai juga. Pas itu dia ngeliat sosok makhluk SCP-087-1 yang menghantui semua personel sebelumnya yang ternyata adalah ayah yang dimaksud anak kecil itu. Tanpa butuh waktu lama, makhluk itu mencabik personil dan kegelapan mulai mendominasi lapangan itu. Dari semua teori yang ada, tentunya SCP mutusin buat nutup wilayah anomali itu supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. SCP kali ini tuh lumayan menguras anxiety ya. Aku yang cerita aja kayak deg-degan, nggak tahu deh kalau kalian yang nonton. Gimana menurut kalian Geeks? Apakah kasus SCP ini adalah kasus SCP yang terseram yang pernah kalian dengar? Atau mungkin ada yang lebih serem lagi? Mau kalian rekomen? Boleh komen di bawah. As always, thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you in my next video. Bye bye. Salah satu ilmuwan ditugasin dalam kasus ini buat nyelidikin lebih, yang dikasih